Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana, taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jamarakumullah, insyaallah kita manfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan semangat yang seharusnya lebih besar, menghabiskan sisa-sisa ya kekuatan kita, sebagaimana mereka yang berlomba-lomba untuk urusan dunia. Ketika sudah kelihatan garis finish, itu biasanya ada tambahan kekuatan, bukannya melemah. Nah, ini sangat kontradiktif dengan kondisi secara umum ya kaum muslimin, karena barangkali fondasi keimanan yang begitu lemah ya, sehingga janji-janji yang bersifatnya gaib ya, janji tentang magfirah, janji tentang rahmat, adanya Lailatul Qadar ya, itu seolah-olah tidak menarik. Nah, insya Allah kita akan coba mendalami akhir ya, rangkaian ayat-ayat puasa. Ya. Seingat saya tahun lalu sudah pernah kita bahas ya. Lupa ya nggak apa-apa, kita ingatkan lagi. Pasti lupa ya. Jadi jamarakumullah di Al-Baqarah 187 ini adalah ayat terakhir yang membahas tentang puasa dan Ramadan. Ya. Jadi ayatnya diawali dengan uhillalakum lailatas siyami arafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Itu panjang ayatnya, setengah halaman. Ya. Intinya adalah di malam-malam Ramadan itu kan kita diizinkan untuk makan minum, dan bahkan ini spesialnya untuk berhubungan ya, di malam-malam Ramadan itu. Karena kondisi bersihnya jiwa itu juga akan menghasilkan bibit yang lebih unggul. Ya. Tapi sayang itu sudah lewat. Karena kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Ya. Karena di ayat yang panjang itu, setengah halaman itu, ya, Rasulullah SAW mencontohkan, ini menurut Aisyah ya, radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Jadi Rasulullah SAW itu punya kebiasaan begitu masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka ada 3 hal yang dilakukan. Ya. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Jadi Rasulullah itu ketika masuk 10 hari terakhir itu bukan uhillalakum, bukan itu yang dipakai gitu ya. Ya, tapi mengencangkan sarungnya. Ini bahasa kiasan sebagaimana ayat Quran juga arafasu ya, ila nisaikum rafas. Itu kan bahasa kiasan yang sastranya sangat tinggi. Ya. Rafas itu berbicara kotor pawawan dengan istrinya, rayuan-rayuan gitulah gitu ya. Nah, jadi silahkan berimajinasi dengan gaya masing-masing. Itu bahasa Quran indah sekali. Nah, ternyata hadisnya juga begitu hadisnya. Aisyah mengatakan Rasulullah itu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Di bahasa kiasan yang nggak boleh melorot, ya nggak boleh sarungnya itu. Sudah pakai sarung ya itu dikencangkan, artinya
meskipun dihalalkan ya, di malam hari itu, meskipun juga bahkan dimotivasi di malam-malam Ramadan itu, tapi khusus yang 10 hari atau 10 malam terakhir, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itikaf di masjid, menjauhi istri-istrinya. Rasulullah sebutkan mengencangkan sarungnya. Ini kan menunjukkan betapa tinggi nilai malam-malam terakhir itu. Sangat tinggi. Sehingga kebutuhan seorang laki-laki yang di situ ada sodakohnya gitu ya. Kemudian dihalalkan bahkan dimotivasi, kemudian itu ditahan. Ya, selama 10 malam terakhir itu ditahan. Ya. Laki-laki kan kalau udah urusan itu kan ya nggak bisa konsentrasi, ya nggak bisa fokus, nggak bisa yang lain-lain, harus dipenuhi dulu. Tapi khusus di 10 malam terakhir itu, subhanallah, syaddani zarohu. Berarti ini nilainya sangat tinggi, mengesampingkan kebutuhan yang begitu mendesak dan urgent dan besar itu untuk ibadah kepada Allah. Puncaknya itu, ya, finishnya tuh itu gitu. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 20, ya, itu masih boleh di malam hari itu. Ya, masih boleh. Tapi ini puncaknya ini sampai itu pun ditinggalkan. Subhanallah. Ya. Nah ini nilai yang begitu tinggi berkaitan dengan mengejar ya, finishnya itu bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah, bagaimana kita semakin otot-otot ketaatan kita, otot-otot ibadah kita itu sudah terlatih selama 20 hari, maka bisa ditingkatkan lagi. Di booster, ditingkatkan lagi. Sampai yang kebutuhan primer banget pisan, itu bisa ditinggalkan. Jadi saum itu menahan. Ya. Menahan apa? Itu yang halal-halal, puncaknya kenikmatan, itu juga ditahan. Gitu. Itulah hamba Allah. Itu Rasulullah seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malam harinya. Ya. Kita insya Allah ini sudah hari keberapa ya? 26 ya. Atau 27? Iya. Ada yang sudah ke 27 ya, ada yang ke 26 ya. Nah, di situ di 10 malam yang terakhir, disitulah ada Lailatul Qadar. Ada malam yang dipenuhi dengan kemuliaan. Sengaja dirahasiakan. Ya, sengaja dirahasiakan. Kalau kita kepo, ya, kita penasaran, mencari tahu dalil-dalil gitu ya. Memang ada penjelasan-penjelasan, tapi tidak menyebutkan 100% pasti. Semuanya itu masih peluang. Namanya peluang ya. Ya masih ada kemungkinan ya tidak dapat atau salah. Ya. Makanya kenapa dirahasiakan? Supaya dikejar setiap malam itu. Setiap malam adalah malam ganjil. Setiap malam adalah malam ke-27 ya. Kalau ada keyakinan malam ke-27. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Di surat Al-Qadar, akhir surat itu salamun hiya hatta matla'il fajri. Ya. Kenapa saya ada 3 jari begini? Ya. Karena kalau kita hitung jumlah kata di surat Al-Qadar itu, jumlahnya ada 30. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, dihitung gitu. Ya, percaya aja ya biar cepat. Ada 30 kata itu. Ya, sebagian yang kepo, oh ini sama dengan jumlah bulan, jumlah hari di 1 bulan ada 30. Ya. Kemudian dihitung mundur, salamun hiya. Hiya ini kata ganti untuk Lailatul Qadar. Salamun hiya. Hiya ini kata ganti untuk Lailatul Qadar. Nah, urutan keberapa Lailatul Qadar itu yang disebut hiya di situ? Kalau tadi 30 jumlahnya ya.
hiya hatta matla'i al-fajr. Ya. Al-fajr itu ke-30, matla'i 29, ya. Kemudian hattanya 28. Hiyanya 27. Ya subhanallah, ya ketemu aja itu orangnya. Ya dalilnya itu ya. Nah, ya, nanti malam ke-27. Ya, nanti malam. Itu memang dalil-dalil menyebutkan sangat banyak malam ke-27 ya, kemungkinan Lailatul Qadar. Ya, supaya yang malas-malasan malam 21, malam 23 masih malas, malam 25 itu habis-habisan malam 27. Ya insyaallah. Wa ahya lailahu. Jadi Rasulullah itu menghidupkan malam-malam harinya. Ya, di 10 malam terakhir itu. Nah, bagi kita yang jauh gitu ya, kemampuan ibadah dan taatnya kepada Allah, mungkin ada tips and trick. Nah, ini. Biasa kan ditanya begitu ya, tips and trick. Ternyata Aisyah juga sama. Ya, menanyakan tipsnya. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan ketika bertemu dengan Lailatul Qadar? Nah, pertanyaannya begitu. Jadi membayangkan kayaknya ya, susit ya kalau harus bangun dari awal malam sampai begadang ya menjelang sahur, kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi nanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan untuk menghidupkan malam itu? Ini Rasulullah luar biasa, sangat visioner, kemudian juga membaca bagaimana kualitas umatnya itu yang turun gitu ya kualitasnya. Sehingga Rasulullah mengajarkan doa yang menghimpun semua yang dibutuhkan di saat itu. Ada doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa sapu jagat, itu luar biasa. Ya. Nah, doa yang diajarkan kepada Aisyah itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah hafal semuanya. Ya, nah itu doa yang harus banyak dibaca. Ya. Saat kita ahya lailahu, menghidupkan malam. Ya. Jadi paling tidak tips and triknya, kalau kita nggak bisa menghidupkan sepanjang malam, ya, kita mengambil hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat isya berjamaah di masjid. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dihitung seperti ibadah sholat setengah malam. Setengah malam gitu. Lumayan kan? Gitu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka dihitung setengah malam juga. Jadi kalau isya dan subuhnya dijaga berjamaah, sama dengan sepanjang malam. Bager pisan ya, gitu. Sepanjang malam itu. Maka ini sisa waktu ini ya, kita jangan sampai kelewat. Ya. Jadi sudah buka ronde pertama, iftar ya. Ada bala-balanya, gehu, kurma lah, itu yang sunnah ya. Nah, itu ronde pertama ya. Ya, sholat hela, sholat maghrib, kemudian ronde kedua ya. Nah, biasanya ronde kedua ini ya, udah agak lapang waktunya gitu ya. Jangan sampai ketinggalan sholat isya. Segerakan berbukanya kembali ke masjid. Segera ke masjid supaya dihitung menghidupkan setengah malam. Sahur juga sama. Yang sahurnya masih jauh ke waktu subuh, nah biasanya ada resiko kebablasan, istirahat. Nah, ini dijaga juga. Paling tidak dua inilah. Kalau kita masih ya malam-malamnya ya kadang bisa, kadang enggak. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita menghidupkan malam-malam seperti ini. Ya, sementara jauhi ya istrinya, kemudian kita fokus menyerahkan semua untuk ibadah, taat, meminta kepada Allah. Jadi itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Jadi wala tubashiruhunna. Basyara itu nama manusia itu ya bashar, ada al-insan, ada bashar. Bashar itu kulit. Jadi manusia itu makhluk yang berkulit seperti ini. Terekspos kulitnya.
Kalau yang lain itu kan ketutup, ada bulu ya, ada macam-macam itu, rambut gitu ya. Kalau manusia terekspos begini. Ya. Ini juga bahasa kiasan dari Quran, wala tubashiruhunna. Jadi jangan kalian kulit ketemu kulit saat itikaf. Nah, seperti itu ya. Taib jemaah rahimakumullah. Setelah ayat tentang puasa di 187 itu selesai, ya. Kemudian 188, kemudian 189. Nah, ayat 189 itu bicara tentang ibadah haji. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi ini tentang haji. Kapan sih ibadah haji itu? Ya, bertanya tentang bulan saja. Jadi nanti bicara tentang haji lah. Itu kan masih nyambung. Ya, ibadah puasa kemudian tentang haji. Itu masih nyambung lah. Tapi 188 ini yang menarik. Di 188-nya ayatnya itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Mencuri, korupsi gitu ya. Nilep, nah itu cara yang batil. Nah ini kan unik gitu. Kenapa bicara ayatnya tentang puasa, tiba-tiba larangan untuk memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Ini subhanallah ya. Jadi ayat-ayat tentang bagaimana harta itu sangat banyak dan mulai dari harta itu ada manfaat, ada kebaikan yang bisa diberikan. Sehingga penyebutan harta itu selain dengan amwal, ya, orang-orang Arab itu menyebutkan harta dengan istilah al-khair. Al-khair. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di situ bisa kuda, bisa juga amwal. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi terhadap harta itu mereka lasyadid, cinta banget pisan gitu terhadap harta itu. Kenapa? Karena mengandung kebaikan, al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi kalau nggak ada harta, ya, mungkin kita ngebangun masjid ini lempeng-lempeng aja gitu. Ya, nggak ada ornamen hiasannya gitu ya. Tapi karena ada tambahan ya budget, itu bisa dihias, bisa ada kipas, macam-macam. Al-khair. Jadi harta itu memberikan positif. Ya. Ada manfaat-manfaat yang bisa diambil. Ya. Tapi harta juga ada resiko-resiko gitu. Ya. Resiko untuk apa? Ya. Resiko untuk mendistract, mengalihkan orang itu dari sesuatu yang prioritas dan penting. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, ya, harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Berarti akan mengganggu nih, menguji, ya, amwal. Ya. Kemudian juga dalam proses mendapatkannya, mendapatkan amwal itu ayat Quran mengingatkan harus dengan zikir kepada Allah yang banyak. Fa'idha qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nah, ini mencari fadl, mencari harta. Wabtagu min fadlillah. Apa ayat terusannya? Wadhkurullaha katsiran. Jadi mencari harta itu harus betul-betul ingat kepada Allah. Karena kalau tidak, itu bisa mendistract, mengalihkan, mengganggu perhatian orang itu dari sesuatu yang prioritas, yang lebih penting. Ar-rijal, atau bukan ar-rijal, rijalun la tulhihim
tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa anis shalah wa iqamis shalah wa atiz zakat. Itu di surat An-Nur. Rijal di sini bukan laki-laki. Pengertian rijal di ayat ini bukan laki-laki. Karena kalau laki-laki, kalau yang dimaksud itu laki-laki, itu biasanya disebutkan an-nisa. Berdampingan di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu laki-laki, pemimpin, ya perempuan. Tapi di sini nggak disebutkan di An-Nur ini. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un. Rijal di sini sesuatu atau seseorang yang kuat. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Orang yang kuat, yang sampai seperti seorang kesatria, rijal gitu, adalah orang yang la tulhihim, yang tidak dilalaikan, ya, la tulhihim. Oleh apa? Tijaratun wala bay'un. Ya. Oleh jual beli, ya, tijarah itu perdagangan, jual beli, trading, ya. Dan juga bay'un, bay' itu sudah mau transaksi. Sudah mau taken kontrak, ya MOU, ya, sudah mau bayar gitu. Sudah ngantri di kasir panjang gitu. Itu bay'. Ya. Jadi seorang yang kuat itu adalah orang yang tidak dilalaikan, ya, oleh transaksi dan juga jual beli tadi. Dari apa? An dzikrillah wa anis shalah. Dari zikir dan sholat. Ya. Jadi betapa urusan harta ini bisa mendistract orang, mengalihkan. Ya. Ya. Bahkan kalau tidak direm, kalau tidak ditahan, itu sampai bisa, ya, orang itu kebablasan sampai alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai ketemu liang lahat kubur pun masih pengen nambah hartanya bermegah-megahan gitu. Pengen nambah gitu. Ya. Ya, sudah jadi orang terkaya tetap saja gitu. Sudah nggak muat lagi gitu ya. Kendaraannya tetap aja pengen nambah kalau ada edisi yang baru. Gitu. Punya HP tetap aja pengen nambah gitu. Atau ganti yang baru gitu. Terus begitu. Alhaakumut takatsur. Ngeri itu. Ya. Nah ternyata benefit, manfaat, ya, dari puasa kita temukan di kelanjutan tadi Al-Baqarah 187, ya, tentang uhilla lakum lailatas syiyam, kemudian 188-nya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian memakan harta, ya, milik orang lain dengan cara yang batil. Jadi kan kenapa ayat ini datang setelah puasa gitu. Keren banget ini. Karena puasa selama sebulan penuh, kita diajarkan untuk menahan. Menahan dari yang halal-halal. Menahan. Menahan gitu. Sampai nanti punya daya tahan terhadap ujian yang berat, punya daya tahan terhadap sesuatu yang punya daya hisab yang sangat kuat. Apa itu? Amwal. Siapa sih yang nggak suka dengan cuan, ya? Dengan duit? Biasanya ada ujung-ujungnya duit gitu. Ya, ujung-ujungnya duit gitu. Ya. Kita bisa membangun masjid, ya, itu di suatu wilayah yang sebetulnya kita bukan komersil kan, membangun masjid. Tapi ada saja oknum-oknum gitu yang datang gitu. Ya, minta jatahnya gitu. Padahal ngebangun masjid coba. Apalagi membangun yang komersil. Jadi ada seperti itu. Ya. Nah, jadi ayat ini mengatakan wala ta'kulu, coba dahsyatnya. Ya. Bukan wala ta'khudhu. Kalau akhoda yakhudhu itu mengambil gitu. Ya. Wala ta'khudhu, janganlah kalian mengambil, kan begitu ya normalnya. Jangan kalian mengambil harta milik orang lain itu dengan cara yang batil. Jangan mengambil. Ya. Itu normalnya. Tapi ayat ini wala ta'kulu. Jangan kalian makan. Subhanallah. Saking gambarannya itu, ini orang lapar banget. Sehingga bahasanya jangan dimakan gitu.
jangan makan. Saking udah nggak bisa ditahan gitu. Ya. Jadi bukan ngambil lagi, tapi makan. Rakus, lapar. Jadi manusia itu punya sifat terhadap harta begitu. Makanya ayatnya wala ta'kulu. Hanya pelatihan selama sebulan penuh itulah yang bisa menghasilkan pribadi yang punya daya tahan. Dari godaan-godaan suap, godaan-godaan serangan fajar, serangan duha gitu ya. Ya, itu kan luar biasa ya. Itu gambaran bagaimana kondisi umat kita, rakyat kita. Ya gimana bisa menghasilkan pemimpin yang bagus? Kalau urusan ini saja, nagaleong. Kita nggak bisa menyalahkan gitu. Ya. Kalau rakyatnya itu sudah betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, itu nggak bisa disuap. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, nggak bisa. Ya. Dia ingin pemimpin yang betul-betul ya amanah, betul-betul gitu ya, beriman, bertawakal, takwa kepada Allah. Ya, pemimpin yang bagus gitu ya. Tapi kalau bisa dibeli begitu, udah perjuangan masih panjang. Masih panjang. Ya. Jadi ini fenomena yang saling ya. Itu kan alhaakumut takasur. At-takasuru ya, itu artinya bermegah-megahan, banyak-banyakan. Tapi kata takasaro ya takasaru, takasur ya. Itu sama dengan ta'awana ya ta'awanu, ta'awun ya. Itu mengandung makna saling memberikan dampak. Ya, ta'awana itu saling bantu, saling tolong menolong. Bukan menolong, saling gitu. Ya. Jadi takasaro ya takasaru, takasur itu saling ya. Saling. Si A itu banyak-banyakan, si B juga sama terus gitu perlombaannya itu. Ya. Melihat orang lain ya ngecat rumah, tetangganya pasti panas. Ingin juga bi atau bi tingali tetangga urang mahnya bade lebaran teh ya alalanyar gitu ya catnya, perabotannya juga kelihatannya kemarin ada tuh COD ya datang gitu, tapi besar ya ukurannya. Kayaknya itu kursi bi gitu. Gitu. Ya, itu jadi manusia itu akan saling mempengaruhi ya, untuk urusan harta ini. Takasur itu saling. Ya, makanya butuh rem yang sangat ya kuat gitu untuk menahan itu. Ya, silakan fokusnya. Nah, namun ternyata Al-Quran subhanallah tidak mematikan ya, potensi atau kecenderungan manusia itu. Jadi kalau manusia itu sudah pasti ingin melakukan apa ya, hasrat-hasratnya, keinginan-keinginannya, kecenderungannya. Dan itu nggak boleh dimatikan, nggak boleh dibendung. Laki-laki dengan perempuan itu punya daya tarik, itu nggak boleh di cut off, nggak boleh. Ya, tapi diberikan penyalurannya, ya nikah gitu, itu salurannya gitu. Ya. Kemudian juga kecenderungan manusia untuk ya, membelanjakan harta itu juga nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung. Bahkan memang harta yang baik itu harta yang produktif, digolangkan gitu, ya, diinvestasikan. Ya. Maka disinilah konsep Islam, konsep Quran itu memberikan saluran untuk kecenderungan manusia itu belanja, ya, membelanjakan hartanya. Ya. Jadi kalau tidak itu, wah, sekarang sangat gampang belanja ya. Tinggal scroll gitu ya. Ya. Mau batik, ya, mau koko, ya, mau jilbab dan sebagainya. Itu tinggal kita di rumah klik datang gitu. Tahu-tahu saldonya aja udah. Ya. Nah, apa konsep Islam untuk menyalurkan itu adalah infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Nah, orang diajak untuk berinfak. Dan infak itu adalah konsep yang menyatukan ya, kualitas orang yang bertakwa.
Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan kuntilanak, ya, bukan juri, bukan itu. Yang gaib itu adalah Allah puncaknya. Ya. Beriman kepada Allah yang gak kelihatan dengan semua sifat-sifat baiknya. Itu puncaknya alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Bagaimana bentuk keimanan kepada Allah itu? Membangun hubungan dengan Allah dengan sholat. Itu hablum minallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, itu adalah hablum minannas, amal sosial. Jadi nggak ada cerita orang bertakwa itu hanya fokus hablum minallah. Tapi dia pasti ada semangat untuk memberikan manfaat kepada yang lain, memikirkan juga orang lain gitu. Ya, dengan infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi inilah saluran ya, kecenderungan manusia untuk membelanjakan hartanya itu. Ya. Dan di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya ya, saya lihat dulu. Kalau tidak salah ayat 261, ya, ya ayat 261. Itu ada balasan dari ya, investasi dalam bentuk infak fisabilillah. Ya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Jadi orang, ya, permisalan orang yang berinfak fisabilillah, ya, itu adalah kamasali habbah. Ya. Itu seperti satu biji ya, yang ditanam, kemudian dari situ ambatat sab'a sanabil. Dari situ tumbuh marketing ya, M, ya, multi level marketing. Dia membina satu satu line di bawahnya. Dari satu ini kemudian bercabang 7. Sab'a sanabil, ada 7. Jadi ada 7 kaki gitu. Ya. Nah dari 7 kaki ini, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masing-masing itu ada 100 kaki. Subhanallah ya. Dari 1, kemudian berkaki 7. Dari 7 ini masing-masing 100. Ada nggak ROI, return of investment? Ya, keuntungan yang menjanjikan seperti itu. Ya. Jadi keuntungan investasi yang menjanjikan berapa persen itu? Dengan ada 700 kaki itu. Persennya bukan lipat. 700 kali lipat. Berarti berapa persen? 70.000%. Ada nggak investasi yang menjamin keuntungannya itu 70.000%? Persen ya. Kalau untungnya 1 kali lipat kan 100%. 1 itu 100%. Ini 700 kali lipat. Subhanallah. Di luar nurul ya. Di luar nurul. Itu coba bayangkan. Memang kalau nggak tertarik, ya ini karena masalah keimanan aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Apa iya gitu. Ini kan janji dari Allah. Ya, apa iya gitu ya. Subhanallah. Jadi ini janji yang Allah berikan bagaimana kita menginvestasikan ya, harta yang kita dapatkan itu fisabilillah. Alladzina yunfiquna fisabilillah. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, betapa hebat ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua ya, dengan digembleng sebulan ini. Bukan urusan nahan makan, nahan lapar dan haus. Tapi dampak ikutannya itu subhanallah. Tetapi ini sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan Ramadan kita. Bagaimana manajemen kemarahan kita, emosi kita kan. Wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Juga sekarang bagaimana manajemen keuangan kita. Mencarinya bagaimana, kemudian kecenderungan-kecenderungan itu gitu ya. Ya, kemudian bagaimana menyalurkannya ya. Dan
puasa itulah sebagai muqaddimah dari wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi semua dalam agama kita itu saling terkait. Ya. Puasa itu dengan pengelolaan harta, sholat dengan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan semuanya itu. Jadi nggak ada yang dipisah-pisahkan. Baik, demikian jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji di Sabtu yang terakhir ini. Ya, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita Lailatul Qadar, juga semoga Allah memberikan kepada kita maghfirahnya, dan juga semoga Allah menjadikan kita minal muttaqin, termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.